Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bang Guru yang saya hormati, serta anak-anak yang selalu kami banggakan. Oke, pada siang hari ini, Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam acara Zoom meeting, dalam acara Bincang-Bincang Kesehatan Remaja. Pada hari ini, eh, kita masih melaksanakan puasa. Masih semangat ya anak-anak semuanya. Ya, semoga puasa kita ini berjalan dengan lancar. Nah, kenapa agama mengajarkan kita untuk berpuasa? Nah, di sini kita akan bahas ya bersama narasumber kita yang paling keren sekali yang ada di SMKN 13, yaitu siapa lagi dan bukan, yaitu Ibu Nur Aini selaku guru BK serta pembina PMR di SMKN 13 Jakarta. Oke, Ibu Iin, kami persilakan. Terima kasih Bu Imas. Iya, terima kasih kepada Bu Imas dan Bu Siska juga dalam hal ini sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa sharing ya, bukannya bukan ini nih, bukannya bermaksud untuk mengajari, tapi kita sharing aja di sini ya, sharing mengenai wawasan kesehatan saja. Kita izin share ya, Bu. Hmm. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah masih ini ya, masih seger ya. Sudah jam segini. Semoga nggak ngantuk ya, karena bentar lagi kita pulang. Ingatnya pulang aja ya. Ingatnya pulang. Jadi insya Allah semangat lah ya. Di sini Ibu akan berbagi informasi aja ya. Kita sharing-sharing mengenai bagaimana kesehatan remaja ketika puasa ya. Dalam rangka sekarang ini bulan Ramadan, jadi yang dibahas sedikit mengenai dampak positif puasa bagi kesehatan remaja. Ya, ada yang pasti pasti udah tahu nih ya, anak-anak
bagaimana dampak positif itu buat buat dampak positif puasa Ramadan ya buat kita sendiri. Kalian kan para remaja nih ya. Dampak positif apa sih dampak positif puasa Bu untuk kesehatan remaja sendiri? Ada satu orang aja. Ada yang bisa berpendapat satu aja. Ini mengenai ini dampak positif puasa Ramadan bagi kesehatan remaja. Satu orang aja. Ayo, silakan satu aja berpendapat biar nanti baru kita lanjut bahas. Mengular. Nah, Ya, nak. nama saya Andira, saya dari Timur Tiga Jakarta. Menurut saya pendapat dampak dari positif puasa Dampak Ramadan positif. itu dampak positif puasa Ramadannya itu bisa mengurangi kolesterol. Lalu eh, bisa mengurangi diabetes juga karena kita berpuasa 14 jam ya Bu Ya, ya. kurang lebih. Ya, 14 jam selama sebulan. Itu bisa mengurangi dampak resiko gula darah. Oke, terima kasih Dira. Ya, kita bahas ya. Ya, di sini bulan Ramadan ya pastilah ya kalian sudah sangat tahu paham mengenai Ramadan ya pasti kita puasa. Kewajiban umat muslim itu harus berpuasa yang bagi yang sudah balik ya. Kalian udah balik semua kan? Iya. Oke. Eh Oke, nah ini. Puasa Ramadan ini ada definisi ya kalian pasti sudah tahu ya Ramadan menahan diri ya dari makan minum dan menahan diri juga dari hawa nafsu pasti ya menahan diri dari makan minum dan menahan diri dari nafsu apa nafsu amarah emosi apa dari bergosip juga seperti itu ya. Terus kita pokoknya kita menahan diri bukan cuma menahan lapar dan dahaga tapi juga menahan emosi kita, nafsu kita ya. Di sini tuh dari perbuatan yang buruk. Utamaannya ya udah tau lah ya. Keutamaan dari puasa itu adalah menurut Sahih Bukhari terus ada di Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Mohon maaf, Ibu nggak bisa menyebutkan ya. Khawatir salah ya. Oke. Mana nih? Nggak terlihat nggak? Oke, ini ya. Eh, sama tadi perwakilan kalian dari teman-teman kalian yaitu dari Andira. Di sini ada dampak positif puasa yaitu detoksifikasi alami ya. Kita selama sebelum bulan Ramadan kita kan makan apa aja kita makan. Dari yang manis, terus dingin, panas, apalagi yang pedes ya, terus yang asam segala macam itu semua diisi. Bahkan ketika sudah kenyang pun eh, perut kenyang nih, tapi mulut maunya nyemil gitu kan. Sudah malam pun maunya nggak bisa diem gitu, maunya nyemil. Atau bahkan ada juga yang eh apa yang mungkin males ya ketika bulan puasa malah udah makannya cuman itu doang Bu saya makan nasinya cuman sahur aja buka paling es makan minum es sudah kenyang gitu ya. Nah itu salah satu pola-pola yang salah ya. Pola yang benar akan menghasilkan detoksifikasi
Kasih alami, yaitu puasa membantu membersihkan tubuh dari racun. Penelitian menunjukkan penurunan gula darah dan kolesterol. Benar tadi ya, penurunan gula darah dan kolesterol. Itu pasti kalau polanya itu bagus. Polanya bagus maksudnya gimana? Ketika dia sahur ya dia makan sahur, makan nasi artinya ya ada tercukupi karbohidrat, lauk pauk, protein segala macam, mineral itu tercukupi. Kemudian bukanya dengan apa? Bukanya dengan yang manis-manis, artinya yang manisnya alami, bukan manis buatan. Kan kalau kebanyakan orang manisnya buatan ya, es yang diperbanyak, ya kan? Es, kemudian apa? Gorengan itu pasti. Tapi yang seperti itu ya banyak setelah kalau kalau yang Ibu lihat ya, setelah bulan puasa nih, setelah Ramadan selesai, itu banyak yang masuk rumah sakit, banyak yang ke puskesmas. Kenapa? Karena cara berpuasanya tidak apa ya, tidak sesuai dengan aturan. Jadi ketika sahur dia asal-asalan makannya, yang penting kenyang. Ketika buka ya seperti itu, yang penting ketemu yang manis gitu. Tapi itulah yang salah. Jadi tidak seimbang nanti, detoksifikasi alaminya nggak dapet gitu ya. Kemudian apalagi dampak positifnya. Nah, ini sensitif ya. Jadi ada sensitivitas apa nih? Untuk gula ya. Bentar. Nah, mencegah untuk penurunan gula darah di sini ya. Oke, udah ya. Itu jelas ya pengumuman. Yang kemudian sensitivitas insulin, yaitu insulin. Studi menunjukkan peningkatan hingga 25% setelah insulin ini berkaitan juga dengan gula darah itu. Jadi eh, yang apa yang sensitifnya itu gula darah, naik turunnya gula darah itu ber apa ya berimbas juga terhadap insulin yang ada dalam tubuh kita gitu ya. Kemudian apa? Tentu ini pasti nih manajemen berat badan. Kalau pada umumnya ketika puasa berat badan orang-orang yang normal itu turun ya, kecuali ada mungkin beberapa orang yang ketika berpuasa dia berat badannya naik. Ibu ada juga yang seperti itu ya. Tapi umumnya berat badan kita turun karena apa? Karena makannya, konsumsi makanannya itu hanya sahur dan buka gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga semua apa ketika bulan Ramadan itu supaya setelah selesai Ramadan itu bukannya sakit tapi tetap sehat, dan selama Ramadan itu tetap sehat. Bagaimana caranya? Dengan berbuka sesuai aturan dan sahur pun sesuai aturan, ditambah lagi dengan konsumsi vitamin ya. Atau kalau misalnya dia tidak konsumsi vitamin, dia minum yang herbal misalnya kayak madu ya, atau dia banyak makan buah, sayur, itu sudah cukup ya jika tidak mengkonsumsi vitamin. Nah, kebetulan Ibu pun menitipkan tablet tambah darah untuk dibagikan. Kemarin sudah Ibu titipkan untuk dibagikan. Kenapa? Karena kita pada saat bulan puasa itu kan cenderung nih turun ya, gula darah turun, kolesterol turun, dan anak-anak remaja saat ini itu banyak yang
ketika dia mau sahur dia bahkan nggak tidur. Kemarin ada beberapa anak laki-laki ya, dia bilang saya nggak tidur Bu. Biasanya kayak apalagi kalau libur sekolah ya, dia bablas nanti tidurnya itu sehabis sholat subuh baru dia tidur. Nah, bagaimana dengan dampak positif puasanya? Yang seperti itu imbasnya adalah kepada tubuh kita sendiri. Apa? Imbasnya apa? HB-nya jadi rendah. Turun memang penurunan gula darah turun, kolesterol turun, HB pun akan turun. Karena apa? Efek dari begadang itu. Ya, makanya kemarin Ibu titipkan apa tablet tambah darah untuk dibagikan lagi. Karena kemarin-kemarin kita nggak bagikan. Nanti entah besok atau hari ini sudah dibagikan ya, Ibu belum tahu nih. Eh, Dibagikan lagi untuk untuk perempuan, ya, jika jika laki-laki memang mau konsumsi silakan, tidak mengapa karena dikhawatirkan itu ya HB-nya rendah. Ketika HB rendah, efeknya apa? Ya pucat, terus gampang pusing, gampang lelah seperti itu ya. Nah, lagi nih. Ini untuk kesehatan mentalnya, ya, kesehatan mental, dampak kesehatan mental dan emosional yang positif ya, ketika kita berpuasa yaitu puasa melatih kedisiplinan pasti ya, karena saatnya maghrib pasti kamu buka. Buka pasti nggak ditunda-tunda dong. Nanti aja buka biar tambah pahalanya, bukannya Isya aja nggak mungkin ya. Pasti habis pas azan maghrib pasti kamu buru-buru buka karena memang itu sudah waktunya gitu. Jadi kedisiplinan ini pasti meningkatkan kedisiplinan. Kesabaran dan empati ini apa? Kalau dibilang di Al-Quran kan la'allakum tattaqun ya, puasa adalah untuk menjadikan kita semakin bertakwa. Nah, ini salah satu elemen dari takwa yaitu kita meningkatkan kesabaran, empati, rasa empati terhadap orang lain. Ketika kita takut sama Allah, takwa itu kan takut ya, takut sama Allah. Ketika kita takut sama Allah, kita pun akan merasa bahwa aturan-aturan Allah ya kita harus laksanakan. Apa sih aturan Allah? Bukan cuman ending. Aturan Allah bukan cuman sholat, bukan cuman puasa, tapi juga berempati terhadap sesama manusia. Ini namanya hablum minanas ya. Jadi hubungan kita sesama manusia ya, seperti itu. Kemudian meningkatkan fokus dan konsentrasi belajar. Nah, ini ya, karena kita tadi dari kedisiplinan tadi insya Allah akan fokus dalam belajarnya. Nah, ini aturannya dalam berpuasa, yaitu sahur dengan yang bergizi, makanan yang bergizi, karbohidrat yang ada, proteinnya ada, vitaminnya pun ada. Berbuka dengan yang manis. Ini. Hindari gula buatan. Jadi pilihlah buah-buahan seperti kurma atau buah yang lain gitu. Terus cukupi cairan. Nah, ini ya, kita pasti eh, apa kekurangan cairan itu pasti ya, karena siang itu kan kita nggak minum. Jadi dicukupkan pada saat buka dan sahur. Makanya berbuka dengan yang manis itu bukan kebanyakan sirup ya. Kalau di sini Ibu apa menyarankan kalau memangnya kalian minum es cukupnya 1 gelas saja, selebihnya air putih gitu. Tidak ada teh manis karena teh manis itu apa kalau kita makan nasi dengan teh akan menyebabkan apa pengurangan sulit, zat besi sulit untuk diserap oleh tubuh gitu. Kemudian apa istirahat yang cukup, jangan begadang ya. Jadi ketika sahur bukan berarti kamu menunggu sahur, tapi istirahat dulu kemudian baru bangun sahur. Kemudian setelah subuh apa? Setelah subuh sebaiknya tidak tidur ya karena apa? Jadi kalau ketika subuh tidur
itu gula naik lagi. Bukannya gulanya turun, tapi nanti gulanya naik lagi. Jadi sebaiknya tidurnya siang gitu ya. Jadi cukup istirahat. Mungkin itu saja dari Ibu. Ya, udah selesai nih. Cuman ini godaan-godaan aja pasti udah tau lah godaannya. Ya, apalagi kalau sedang kumpul-kumpul sama teman-teman. Pasti godaannya bukan cuma makanan. Ya, godaannya pasti ada ya gibah-gibah ya. Yang tadinya niatnya mau hatamin Quran jadi ngobrol seperti itu. Ya, itu saja mungkin dari Ibu. eh Dicukupkan ya Bu Imas. Ibu kembalikan lagi ke semoga yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat ya. Ibu kembalikan ke MC. Silakan Bu Imas. Terima kasih. Baik, Ibu Iin, terima kasih atas bincang-bincangnya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo, bagi yang ingin ditanyakan yang masih merasa kurang jelas, boleh raise hand, klik raise hand. Boleh Nesya, Sarah, atau yang lainnya? Ayu, Ardiansyah, Akila, boleh silakan raise hand. Ada yang mau ditanyakan sekitar puasa ini mungkin ya. Andira, boleh. Saya ingin bertanya, kan di bulan puasa ini bagi orang yang kelebihan berat badan gitu, sebagai bulan puasa ini itu sebagai apa ya, guru kayak namanya Bu kayak buat diet gitu Bu. Tapi setelah bulan puasa itu berat badannya malah tambah lebih naik dibandingkan. Nah itu menurut Ibu kayak gimana Bu? Iya, terima kasih Andira. Ya, tadi ya seperti yang tadi dibahas ya, ketika Ramadan yang kebanyakan pada umumnya orang-orang turun, tapi malah naik berat badannya. Hal itu kemungkinan ya ada eh, cara dia buka dan sahur itu polanya ya sesuai dengan keinginan. Jadi di sini antara kebutuhan dengan keinginan beda ya, Nak. Kalau kita coba deh sekarang nih ya, kamu pulang sekolah menuju rumah itu lewatin tukang makanan ya, tukang es, jajanan dan segala macam deh ya. Itu pasti ngiler tuh ya. Pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini ya. Semua dibeli. Tapi ketika sudah sampai rumah, sudah apa saatnya azan, kalau yang kita kalau ibu ya, kalau ibu yang kalau memang konsumsinya sudah apa sudah pas dengan perut, udah dihentikan. Mungkin kalau yang berat badannya bertambah itu berarti dia apa ya keinginannya lebih ya itu yang diinginkan itu juga yang dimasukkan ke mulut gitu jadi sebenarnya itu udah lebih dari kebutuhan dia kebutuhannya misalnya cuma 50% aja tapi dia konsumsi itu semuanya 100% itulah yang menyebabkan eh, apa berat badannya bertambah gitu kemudian ketika sahur juga mungkin dia takut takut nanti apa pas yang masih lapar gitu jadi makannya dibanyakin minumnya juga takut di kehausan jadi haus apa air putihnya atau minumannya dibanyakin ya seperti itu jadi polanya tuh nggak tepat kalau kayak gitu tuh kayak kayak keinginan aja makanya tadi puasa itu bukan cuma menahan rasa haus dan lapar tapi juga menahan nafsu kita gitu ya Nesha dan Andira. Oke, cukup? Oke. Ya, Oke, Bu, Ibu ada mau lagi tanya yang Bu. ingin bertanya?
Saya Ya, mau ayo. bertanya, Bu. Iya, Oke, silakan. silakan ayo. Nak, di on dulu, di on nak mic-nya. Apakah ibu hamil atau ibu yang menyusui itu tidak diharuskan berpuasa dikarenakan memproduksi ASI, ya, memproduksi ASI terus dengan apa ya, apa Maksudnya ya, pengaruh pada janinnya juga. mengurangi produksi ASI atau enggak gitu. ASI enggak. Itu Apa nak? Maksudnya mengurangi produksi ASI atau tidak gitu? jadi gue maksud aja tuh, Bu, kan kalau misalnya puasa kan asupannya kan kayak berkurang gitu. Terus kalau misalnya ibu yang lagi hamil atau menyusui itu kan butuh asupan gitu ya, Bu. Nah, itu gimana, Bu? Ya, oke. Iya. Eh, untuk makanya Allah memberikan keringanan ya kepada wanita hamil dan menyusui untuk boleh tidak berpuasa. Tapi ya yang di sini kan anak bayi ya, bayi yang biasanya ASI full itu bayi yang dari 0 sampai 6 bulan ya. Ketika dia sudah dapat makanan tambahan, dia ASINya hanya sedikit, maksudnya minum susunya nggak full gitu. Jadi kalau dari pemahaman ibu mengenai apa keringanan yang dikasih Allah nih, ketika ibu hamil yang apa masih menyusui ya masih menyusui bayinya, kalau bayinya umur 0 sampai 6 bulan dia silakan kalau untuk tidak berpuasa. Karena ketika nanti dia berpuasa kan siangnya nggak minum, dia nggak makan, dia puasa, otomatis asinya berkurang ya, kasihan bayinya, sementara bayinya hanya full asi asi doang gitu. Jadi